Selamat siang Pak Bang. Iya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus sehat. Bapak gimana? Ya, baik Bu. Jadi setelah mengajar tadi, ya lumayan sekarang dapat istirahat sebentar. Jadi sesuai dengan mau bertemu Bu seperti itu. Kan sesuai perjanjian kita, Iya. kalau hari ini kita akan membahas masalah yang ada di kelas Pak Bang Iya, kan? masalah itu. Apa topik pembahasan kita hari ini Pak? Ya, jadi maunya saya berbagi, mungkin ingin tahu sedikit juga tentang metode pembelajaran yang tepat untuk di kelas seperti itu. Terus apa kira-kira harapan Bapak dari percakapan kita hari ini? Nah, setelah ini mungkin nanti saya bisa memilih metode yang tepat ya. Jadi bagaimana agar siswa itu nanti aktif di kelas seperti itu Bu. Itu sih yang saya harapkan. Situasi di kelasnya Pak Bang bagaimana untuk saat ini? Nah, dari situasi itu kan kita lihat kan ya namanya juga siswa, ada yang karakternya berbeda-beda seperti itu ya, beraneka ragam. Jadi itu dah jadi ketika saya menerapkan suatu metode pembelajaran, ada siswa yang aktif seperti itu Bu. Contohnya kalau kita pakai cooperative learning, kita kan membuat kelompok itu Bu. Ya. Nah, ada siswa yang aktif, tetapi ada juga yang tidak aktif, hanya menonton temennya seperti itu Bu. Jadi dia istilahnya hanya numpang nama seperti itu. Jadi di temennya bekerja, dia malah mengganggu teman yang lain seperti itu. Nah, itu. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa situasinya bisa seperti itu? Nah, kalau penyebabnya saya kira itu dari metode pembelajarannya yang kurang tepat Ibu ya. Jadi karena siswa yang tidak aktif itu ketika suatu kita contohkan kita ajak dia menonton seperti itu, dia malah aktif sekali seperti itu, mau dia bertanya mau, jadi berbanding terbalik seperti itu dengan ketika kita menerapkan metode kooperatif tadi, ketika kita menerapkan kelompok tadi seperti itu yang dia hanya pasif, ketika kita ajak menonton dia malah aktif sekali dia seperti itu. Terus situasi kelas yang seperti apa Pak Bang inginkan? Nah, ya kita namanya juga guru Ibu ya, jadi yang kita harapkan kan agar siswa itu bisa aktif, bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan harapan kita seperti itu. Jadi tidak hanya mengganggu temennya, tidak hanya menonton temennya yang sedang belajar seperti itu. Jadi kita harapkan semua siswa itu ikut aktif seperti itu dalam pembelajaran dan menerima semua materi-materi yang kita ajarkan seperti itu. Iya. Terus kira-kira dari mana Bapak tahu keberhasilannya? Nah, kalau dari keberhasilannya, nah ini dari ketika kita belajar di kelas seperti itu ya, saya ingin siswa itu kan aktif nih Bu. Jadi kita kan bisa menilai dari keaktifannya ya, dari proses belajarnya dia. Nah, itu kita harapkan semua siswa itu mendapatkan penilaian yang bagus nantinya seperti itu. Jadi semuanya aktif seperti itu. Ya. Terus kira-kira apa yang perlu Pak Bang siapkan untuk proses tersebut? Nah, kalau kira-kira kan ini masalahnya kan metode pembelajaran Ibu ya. Iya. Nah, mungkin kalau metode itu perlu kita buatkan gini Bu ya, atau asesmen awalnya atau asesmen diagnosisnya, sehingga kita tahu karakter siswa itu seperti itu. Jadi kita memilih metode yang tepat, apa mungkin seperti itu Ibu ya kira-kira. Menurut Pak Bang itu baik ya. Kalau baik, coba dilakukan dulu. Oh ya, itu dah. Karena selama ini yang metode yang saya pakai, nah mungkin itu hanya berpihak kepada beberapa siswa seperti itu. Nah, itulah mungkin yang perlu nanti saya akan coba untuk kembangkan seperti itu. Jadi cari dulu asesmen diagnostiknya agar kita tahu minat dan bakat dari siswa itu seperti itu ya. Jadi nanti kita
bisa terapkan metode yang tepat, mungkin seperti itu. Nah, terus kira-kira kapan dan siapa yang akan Bapak hubungi untuk membantu proses tersebut? Nah, mungkin sekarang besok masih ada pembelajaran ya, mungkin kalau siap hari ini saya akan coba menyusun modulnya dulu ya, menyusun modul dan asesmen diagnostiknya, sehingga mungkin besok saya bisa coba praktekkan kepada siswa, dan mungkin nanti sama teman-teman juga dan sharing. Jadi saya juga coba menanyakan kepada teman-teman yang lain bagaimana sih caranya membuat asesmen diagnostik yang bagus, kemudian bagaimana bisa memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai itu. Juga kita pengalaman sama guru yang lain Ya, Pak ya. jadi nanti mungkin kita coba juga tanyakan, saya juga coba berdiskusi dengan guru-guru yang lain bagaimana kira-kira metode yang tepat dan cara-cara pembelajaran yang bagus. Pokoknya semangat Pak ya. Nah, dari hasil percakapan kita apa yang bisa disimpulkan Bapak? Ya, setelah kita berbicara tadi ya, mungkin saya ada sedikit sedikit bayangan seperti itu, bagaimana caranya saya untuk merangsang atau membuat siswa itu biar aktif nanti belajarnya, biar nilainya juga bagus seperti itu. Kita sebagai guru itu harapan kita ya, jadi siswa itu aktif dalam pembelajaran dan dapat menerima apa yang kita ajarkan, materi apa yang Anda ajarkan, jadi seperti itu. Ya. Semoga berhasil Pak ya, semoga besok bisa berjalan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Bu ya telah meluangkan waktunya untuk ya menyampaikan unek-unek sedikit. Iya, sama-sama.